Presiden Prabowo Subianto di hadapan para pengusaha Amerika Serikat 100% menjamin iklim investasi di Indonesia tetap kondusif dengan komitmen kuat pemerintah menjaga stabilitas. Pertemuan intensif para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dengan para pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam US Chamber of Commerce atau USCC, US Asian Business Council atau USABC, dan US Indonesia Society atau USINDO cukup produktif dan sangat menjanjikan. Presiden Prabowo yang menyaksikan komitmen kerjasama produktif antar pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat ini dalam KTT Business Summit Washington DC berjanji dan berkomitmen untuk menjaga iklim investasi kedua negara berjalan kondusif, termasuk menjaga kepastian hukum atau rule of law yang menjadi prioritas utama pemerintah dan komitmen untuk terus memberantas korupsi, menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menjaga disiplin fiskal dalam mengelola keuangan negara. I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. We have been negotiating very intensely for the past several months, and I think we have achieved a solid agreement on many issues. So I look forward to see this trade agreement as a major boost for continuing U.S.-Indonesian economic partnership, economic cooperation. Hasil dari KTT Business Summit Washington DC tersebut, Indonesia mendapat 11 MOU resmi yang ditandatangani para pengusaha top Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini juga Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha Amerika Serikat banyak investasi di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak cadangan mineral. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Tim Liputan, IDEX Channel. Indonesia meraih komitmen investasi melalui penandatanganan 11 MOU senilai 38,3 miliar dolar Amerika atau sebesar 650,07 triliun rupiah. Ya, dengan adanya 11 MOU strategis tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 MOU strategis pengusaha Amerika Serikat dan pengusaha Indonesia dalam agenda Roundtable Business Summit 2026 yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia bersama US Asian Business Council dan USINDO di gedung US Chamber of Commerce Washington DC. Penandatanganan 11 nota kesepahaman atau MOU investasi dengan total nilai mencapai 38,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 650,07 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama mencakup sektor strategis seperti pangan, energi, industri manufaktur, dan furnitur hingga teknologi semikonduktor. Dengan nilai investasi yang signifikan dan cakupan sektor yang luas, kesepakatan ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi serta memperdalam hubungan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat di masa mendatang. Berikut 11 MOU kerjasama strategis Indonesia-Amerika Serikat yang merupakan diplomasi ekonomi Indonesia terintegrasi dengan sektor swasta. Komitmen para pengusaha Indonesia Amerika Serikat ini diharapkan mampu mempercepat arus investasi serta memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Terlebih lagi dalam menghadapi rencana implementasi perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia Amerika yang diharapkan bisa memperlancar dan meningkatkan arus perdagangan bilateral. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Tim Liputan, IDEX Channel. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berupayakan besaran diskon tarif tol untuk periode mudik Lebaran 2026 sebesar 30%. Selain memberikan insentif, Kementerian PU juga menjamin seluruh ruas jalan tol terbebas dari kerusakan jalan. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan besaran diskon tarif tol untuk libur Lebaran Idul Fitri 2026 masih dalam proses finalisasi bersama Badan Usaha Jalan Tol. Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengupayakan besaran diskon tarif tol untuk periode mudik Lebaran 2026 sebesar 30%.
Besaran diskon tarif tol yang akan diberlakukan pada periode libur Lebaran tahun ini diharapkan menjadi salah satu stimulus ekonomi yang kerap dikeluarkan pemerintah pada masa libur hari raya seperti Lebaran, Natal, dan juga libur akhir tahun. Ini lagi kita finalkan dengan Badan Usaha Jalan Tol, tapi kita upayakan sama dengan pada saat hari Lebaran kemarin. Saya sih mintanya kalau bisa 30%, tapi ini kita lagi nego sama mereka. Selain memberikan insentif, Kementerian Pekerjaan Umum juga menjamin seluruh ruas jalan tol terbebas dari kerusakan jalan. Pasalnya saat ini BUJT terus memonitor kesiapan jalan tol untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Pemirsa, PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk memastikan pembayaran pokok obligasi berkelanjutan 2 Smart tahap 3 tahun 2021 seri C sebesar 220 miliar rupiah. Adapun sumber dana untuk pelunasan pokok obligasi jatuh tempo berasal dari hasil penerbitan sukuk ijarah berkelanjutan 1 Smart tahap 2 tahun 2026 yang sedang berlangsung. PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk mengumumkan terkait penyiapan dana untuk membayar pokok obligasi. Perseroan akan menyediakan dana pembayaran pokok obligasi berkelanjutan 2 Smart tahap 3 tahun 2021 seri C yang jatuh tempo pada tanggal 19 Februari 2026 sebesar 220 miliar rupiah. Direktur PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk, Franciscus Kostan, mengatakan sumber dana untuk pelunasan pokok obligasi jatuh tempo akan berasal dari hasil penerbitan sukuk ijarah berkelanjutan 1 Smart tahap 2 tahun 2026 yang sedang berlangsung. Dana pelunasan pokok termasuk pembayaran bunga atas obligasi jatuh tempo tersebut akan disetorkan ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebagai catatan, obligasi Smart 2 tahap 3 tahun 2021 diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021 dengan jumlah pokok sebesar 825 miliar rupiah. Obligasi ini memiliki 3 seri, yaitu pertama seri A dengan jumlah pokok sebesar 225 miliar rupiah dengan bunga tetap 7,25 per tahun dan jangka waktu 370 hari. Kedua, seri B senilai 380 miliar rupiah memiliki tenor 3 tahun dengan bunga tetap 9% per tahun. Terakhir, seri C 220 miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga tetap 9,50 per tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten retail Grup Lipo PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA melakukan ekspansi besar-besaran di awal tahun ini. Perusahaan mengakuisisi 6 aset tanah dan bangunan di sejumlah kota dengan total nilai transaksi mencapai 780 miliar rupiah. Akuisisi ini diklaim akan memberikan dampak positif bagi kinerja dan nilai tambah bagi pemegang saham. Emiten retail Grup Lipo PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA melakukan ekspansi besar-besaran di awal tahun ini. Perusahaan mengakuisisi 6 aset tanah dan bangunan di sejumlah kota dengan total nilai transaksi mencapai 780 miliar rupiah. Akuisisi ini diklaim akan memberikan dampak positif bagi kinerja dan nilai tambah bagi pemegang saham. Manajemen MPPA menandatangani sejumlah perjanjian pengikatan jual beli untuk pembelian properti di Bogor, Gresik, Yogyakarta, Surabaya, dan Tangerang. Di Bogor, MPPA mengakuisisi Mega M Kedung Badak senilai 122 miliar rupiah, serta Sinar Matahari Bogor sebesar 49,5 miliar rupiah. Di Gresik, perusahaan membeli Plaza Gresik senilai 134,5 miliar rupiah. Selanjutnya di Yogyakarta, MPPA membeli Gedung Merah X Matahari Malioboro senilai 68 miliar rupiah. Sementara di Surabaya, perusahaan mengakuisisi gedung bertingkat di kawasan Dukuh Mananggal dengan nilai transaksi terbesar yaitu 351,5 miliar rupiah. Adapun di Balaraja, Tangerang, MPPA membeli lahan seluas 38.000 meter persegi senilai 54,5 miliar rupiah. Sekretaris perusahaan MPPA Mirta Sukanto menyebutkan, penyelesaian transaksi masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan dari para pihak. Namun perseroan meyakini langkah ekspansi ini akan memperkuat kegiatan usaha retail dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Akuisisi ini menjadi sinyal optimisme MPPA dalam menghadapi persaingan bisnis retail ke depan. Berbagai sumber untuk IDX Channel.